Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa.
Tuhan, kami dibenarkan hari ini oleh kuasa darah. Kami selesai dengan dosa-dosa dan pelanggaran kami oleh karena kuasa darah-Mu. Kami menjadi ciptaan yang baru, kami menjadi alat kebenaran-Mu, kami menjadi milik-Mu yang berharga oleh karena kuasa darah-Mu. Hari ini biar kami belajar sungguh-sungguh untuk menghormati kuasa darah-Mu, dan kami pindah Tuhan dari maut kepada hidup. Kami pindah Tuhan dari kehidupan kami yang lama yang penuh dengan dosa, dan pindah kepada kehidupan yang penuh dengan kebenaran-Mu saja. Tuhan, ajari setiap kami, buat kami mengerti akan isi hati-Mu. Ambil alih Roh Kudus, dan kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, ambil alih Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, silakan duduk. Thank you Pak John tadi kesaksiannya. Ada satu statement yang saya bisa tangkap tadi. Selama ini kita menjadi Tuhan atas keluarga kita. Kita pikir bahwa dengan uang kita bisa menolong istri kita, bisa menolong anak-anak kita. Ya, dengan uang yang kita peroleh dari kejahatan, mungkin ya jualan narkoba atau tipu-tipu sana sini ya. Engkau seolah-olah menjadi penolong buat istrimu, buat keluargamu. Kehidupan semacam itu sudah selesai. Itu adalah manusia lamamu. Ya, jangan menjadi Tuhan atas istrimu dan anak-anakmu dan dirimu sendiri. Ini bicara uang. Ya. Dan bulan depan ingat ya. Bulan depan saya akan membahas tentang uang. Ada begitu banyak orang itu gagal paham, salah paham tentang uang. Ya. Bulan depan ingatkan saya akan membahas tentang uang supaya mata hatimu tercelik. Hari ini karena berhubungan dengan bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia, saya akan membahas tentang benar-benar engkau merdeka dari perbudakan dosa. Setuju ya? Amin, Bu. Setuju, kasih jempol. Oke, ya. Thank you Pak John buat kesaksiannya. Gary terus naik ya. Saya melihat kamu terus naik. Saya suka ya. Saya akan melihat ada begitu banyak anak-anak saya di ujung bumi akan terus naik ya. Amin ya. Haleluya. Hari ini mari kita belajar sungguh-sungguh Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Silakan dibacakan. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Ya, perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Ini kata-kata Tuhan Yesus ya. Sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Maut ke dalam hidup. Ada shifting, ada perpindahan. Ya. Ada perpindahan dari maut kepada hidup, dari dosa kepada kebenaran. Dosa, upah dosa adalah maut. Apapun dosamu, kalau engkau nggak selesaikan di hadapan Tuhan, engkau akan mengalami maut. Apa itu maksudnya? You open gate, buka portal. Buka portal mana? Neraka. Jika engkau terus berbuat dosa, upah dosa adalah maut. Jangan membuka gate dari neraka, jangan buka portal neraka. You mesti pindah, shifting, pindah, geser, lompat, pindah dari dosa kepada hidup. Dari maut kepada hidup. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang hari ini babak belur, mengalami kehancuran keluarga, kehancuran ekonomi, kehancuran kesehatan, ya, sakit kanker gitu kan ya. Setelah dia hancur baru dia ingat Tuhan. Nanti ketika dia ingat Tuhan, dia mulai diberkati gitu ya. Dia mulai progres naik.
lupa lagi, jatuh lagi di dalam dosa. Dan itu seperti siklus. Betul nggak? Itu seperti siklus. Jangan memilih kehidupan seperti itu karena itu sangat melelahkan. Mereka adalah orang-orang yang belum merdeka dari perbudakan dosa. Karena apa? Nggak paham firman. Yesus berkata, you mesti shifting, pindah dari dosa kepada hidup, dari maut kepada hidup. Pindah, pindah itu artinya kamu melakukan yang namanya pergerakan perpindahan. Kalau nanti kamu keluar dari lapas, kamu tetap mencari teman-temanmu yang dulu bermain dengan narkoba, yang dulu bermain dengan dunia gelap. You mesti cari di sana, sebab kamu mungkin merasa kamu tidak diterima di dunia yang menurutmu itu kudus gitu ya. Kau merasa nggak diterima. Kamu dikerumuni oleh teman-temanmu masa yang lalu. Artinya kamu belum shifting. Kamu belum pindah. Jadi nanti begitu kamu keluar, you mesti putuskan, no way, aku sudah pindah dari kehidupan masa laluku kepada kehidupan ciptaan yang baru, ya, manusia yang baru. Buka di Wahyu 12 ayat 9 sampai dengan 17. Wahyu 12 ayat 9 sampai dengan 17. Dibaca dulu ayat 9. Silakan. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Stop dulu di sini. Perhatikan bahwa si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi beserta dengan malaikat-malaikatnya. Artinya ada begitu banyak pengikutnya iblis itu, banyak sekali kuasa kegelapan, ya. Yaitu mereka dilempar ke bawah. KKS sudah mengajarkan kepada kalian semua untuk naik. Ya kan ada lagunya. Setiap kali kamu mau ibadah, Dr. Novi selalu share itu lagu Kan Naik. Kalau kamu tetap di bawah, perhatikan, kalau kamu tetap di bawah, kamu bersama-sama dengan iblis itu. Tapi kalau kamu naik, engkau bersama dengan Tuhan. Nanti saya jelaskan. Lanjut ya. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Amin. Terus? Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin. Lanjut. Semua membaca ya. Lanjut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Lanjut. 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di dalam bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain,
yang menurut hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Amin. Sudah. Lanjut ya. Saya nggak akan menjelaskan detail Wahyu 12, tetapi intinya diperhatikan di ayat 9 dan di ayat 17. Ya. Di ayat 9 tadi bahwa iblis dilempar ke bumi, ya, ke bawah. Di ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Perempuan itu adalah gereja, ya, jemaat-jemaat Tuhan, dan lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ada dua jenis jemaat Kristus, ya. Ada dua jenis. Yang satu mereka yang hidup secara ilahi, artinya mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri, selesai dengan dosanya, selesai dengan hawa nafsunya. Mereka itu diluputkan dari naga. Karena mereka sudah bisa menjadi ilahi. Tidak jatuh bangun terus di dalam dosa. Tidak tinggal di dalam kenyamanan dosa. Ngerti kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan hidupnya. Itulah jemaat Kristus, itulah yang diluputkan dari naga atau diluputkan dari semua yang akan menimpa bumi, semua kesesakan, semua aniaya, semua yang akan dilakukan oleh antikristus. Jemaat Kristus yang hidup secara ilahi, mereka ngerti firman, mereka menjadi pelaku firman, mereka sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus. Tidak lagi menyentuh dosa, hidup menjagai kekudusannya. Mereka yang mau menjadi ilahi, mereka diluputkan dari naga si ular tua itu, dari aniaya yang sedang menimpa atas seluruh bumi. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jemaat yang kedua adalah mereka yang hidup di dalam roh agamawi. Apa itu? Seperti kita lagi ibadah kayak gini nih, ya. Ibadahnya kan setiap Sabtu, Senin sampai dengan Minggu, Senin, Minggu setiap hari, ya. Rajin ibadah, tapi dosa jalan terus. Rajin ibadah, tapi rajin juga berbuat dosa gitu. Dosanya jalan terus. Itu mereka hidup di dalam roh agamawi. Nah, Yesus berkata di Matius 5 ayat 20. Coba dibaca Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Ini sangat penting dan serius bagi kita untuk kita pelajari, ya. Karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan masih tinggal di dalam roh agamawi. Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Kalau kamu enggak lebih benar, bukan lebih baik loh, ya. Orang baik belum tentu orang benar. Kamu baik karena kamu kasih dia bantuan, pertolongan, maka kamu disebut orang baik. Tapi dengan uang yang kamu pakai itu adalah uang dari hasil kejahatan untuk menolong orang. Itu kamu orang baik, tapi bukan orang benar. Nah, yang Tuhan mau adalah engkau harus menjadi orang benar. Orang benar pasti orang baik. Amin. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Siapa ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka ngerti firman. Mereka selalu berada di bait Allah. Tapi mereka menolak Yesus. Kenapa menolak Yesus? Pengajaran-pengajarannya tidak masuk di telinga mereka, tidak bisa masuk akal mereka. Ya, karena ahli Taurat dan orang Farisi itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Masih ada ikatan uang, kesombongan, harga diri, dan lain-lain.
Ya, you mesti selesai dengan dirimu sendiri, you selesai dengan semua ikatan dosa, maka engkau akan menjadi orang benar dan engkau lepas daripada roh agamawi. Karena orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, meskipun sama-sama di bait Allah, mereka melempari Yesus dengan batu dan mau membunuh Yesus. Betul kan? Betul enggak? Perhatikan, dirimu sendiri hari ini. Kalau engkau rajin ibadah, tapi engkau dosa terus, engkau menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi, dan someday you akan lempari Yesus dengan batu. Kalau engkau tidak bertobat dari roh agamawimu, suatu saat orang-orang itu bisa menjadi murtad. Ketika mereka murtad, mereka menjelek-jelekan Yesus. Ada begitu banyak hari ini sedang terjadi. Kenapa mereka yang dulu tuh mereka berapi-api dengan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, sekarang murtad dan menjelek-jelekkan Yesus? Mereka masih dikuasai oleh roh agamawi. Roh agamawi itu adalah musuh dari Roh Kudus. Rajin ibadah, dosa jalan terus. Yang mengerti katakan amin. Amin. Yang bertobat katakan aku bertobat. Dari roh agamawi. Dari roh agamawi. Aku mau menjadi orang benar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nah tadi, yang ilahi tadi, yang kau baca tadi di ayat pertama, Yohanes 5 ayat 24, dia pindah dari maut ke dalam hidup, shifting. Saudaraku, hari-hari ini musimnya sudah berubah ya. Musim yang Tuhan punya hari-hari ini sudah berubah. Berubahnya berubah yang bagaimana? Shifting, ada pergeseran perubahan zaman. Yang ini benar-benar sudah kelihatan. You mau ngikut Yesus atau you mau setengah-setengah atau you mau pengikut iblis, itu sudah ada garis pemisah gitu. Kalau engkau setengah-setengah, 50% Yesus, 50% kadang-kadang aku masih dosa, you dimuntahkan, masuk ke dalam pengikut iblis. Saya mau memaksa kalian untuk putuskan hari ini. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, aku menjadi ciptaan yang baru. Aku tidak mau menyia-nyiakan kuasa darah-Mu. Aku mau pindah dari dosa kepada hidup. Amin. Nah, hari ini pergeseran itu sudah terjadi. Even engkau ada di lapas, kalau engkau ngerti kebenaran ini, kamu sudah pindah dari dosa kepada hidup. Ada sebuah kehidupan di mana engkau ini seperti zaman Israel itu Goshen. Tuhan membuat pembedaan. Tuhan membuat pembedaan dan engkau diistimewakan karena engkau mau masuk dalam zamannya yang baru, yaitu keluar dari perbudakan dosa, ya, menjadi orang-orang yang ilahi. Nah, saya beberapa waktu yang lalu terus mengulang-ulang engkau bagaimana menjadi ilahi, ya, bagaimana engkau harus bersinar, engkau harus bercahaya. Bagaimana saya bersinar? Bagaimana saya bercahaya? Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 terus saya ulang-ulang toh. Betul nggak? Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 engkau harus hafal di luar kepala karena itu akan mencetak pola pikirmu. Saya minta kalian hafalkan di luar kepala. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari telah yang dijadikan. Perhatikan ayat 4 dan 5. Perhatikan ayat 4 dan 5. Itu harus terjadi di dalam hidupmu. Perhatikan ayat 4 dan 5. Harus jadi di dalam hidupmu. Di dalam Dia, di dalam firman, ada hidup.
Ketika engkau terus memasukkan firman, kamu memiliki kehidupan ilahi, kehidupan zoe, yang mana iblis tidak bisa menyentuh hidupmu. Katakan amin. Amin. Ketika firman itu masuk di dalam dirimu, kamu memiliki kehidupan zoe. Di dalam firman, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ketika engkau dipenuhi dengan firman, engkau bercahaya. Engkau bercahaya. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Ayat 5 dibaca bersama-sama, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Engkau harus memutuskan menjadi ilahi. Engkau harus memutuskan tidak hidup di dalam gelap terus, tetapi engkau menjadi terang. Kalau engkau gelap terus, sudah pasti engkau jadi konsumsinya iblis. Karena sama-sama gelap. Ngerti ya? Sama-sama gelap. Kalau di dalam dirimu tidak ada firman, orang-orang yang keluar dari lapas, tadinya rajin membaca Alkitab. Ketika dia keluar dari lapas, Alkitabnya entah ditaruh di mana. Tidak ada lagi firman di dalam dirinya. Dia kembali menjadi gelap. Pada waktu dia menjadi gelap, satu frekuensi dengan ular atau naga atau si satan tua. Dan dia akan kembali jebloskan lagi ke dalam penjara. Ataupun kalau dia tidak masuk penjara, kehidupannya merosot. Tidak ada progres apapun. Nah, saya nggak mau anak-anak saya yang ada di Kembang Kuning ini ngalami seperti itu ya. Kau harus ngerti jati dirimu sebagai anak Allah. Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3. Bacakan. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bagaimana engkau bercahaya? Bagaimana engkau bersinar? Engkau harus tuntun banyak orang kepada kebenaran. Amin. Jangan jadi batu sandungan untuk saudaramu. Jangan jadi pecundang. Jangan jadi penjahat. Sampaikan kebenaran. Tuntunlah banyak orang kepada kebenaran. Maka engkau akan bersinar. Seperti sinar cakrawala. Dan orang-orang yang kau tuntun itu akan juga bersinar seperti cahaya bintang-bintang. Dan semua akan bersinar. Dan engkau membuat terang dunia. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Kalau engkau rusak generasi hari ini yang Tuhan sudah selamatkan dengan darahnya, dengan narkoba, engkau jualan narkoba, engkau menjadi bandar narkoba. Engkau berurusan dengan ribuan jiwa yang sebetulnya sudah diselamatkan oleh Yesus. Engkau rusak mereka. Dosanya bukan dosamu sendiri, tapi dosa mereka juga ditimpakan kepadamu. Karena apa? Engkau membuat mereka jadi gelap. Kalau engkau memakai narkoba hanya untuk dirimu sendiri, engkau hanya berdosa atas dirimu sendiri. Dan itu tanggung jawabmu sendiri dengan Tuhan. Tapi kalau engkau merusak generasi dengan engkau menjual narkoba ke seluruh anak-anak Tuhan, engkau sedang hutang nyawa ya atas jiwa-jiwa yang Tuhan sudah selamatkan, tetapi engkau rusak. Saya mau bahwa engkau ngerti ini ya. Jadi pilihlah yang dari dosa kepada hidup itu ya, hidup. Jadi engkau mulai bersinar, engkau mulai menjadi ilahi,
engkau memancarkan cahaya. Bagaimana engkau bersinar? Firman terus engkau konsumsi, firman terus ada di dalam dirimu. Baik atau tidak baik keadaannya, sempat atau tidak sempat, engkau mesti masukkan firman di dalam dirimu. Maka engkau akan memancar terang Tuhan. Amin. Nah, sekarang bagaimana kamu menyala? Lukas 12 ayat 35. Lukas 12 ayat 35. Lukas 12 ayat 12 35. ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Ya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu. Menyala. Ini perintahnya siapa? Ini siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Setiap perkataan Tuhan Yesus engkau harus camkan dan perhatikan dan kau harus ikuti. Bagaimana pinggang saya tetap berikat? Efesus 6 ayat 14 berkata, berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran. Betul ya? Ikat pinggang apa? Kebenaran. Efesus 6 ayat 14 itu loh. Kalian pasti sudah hafal itu tentang selengkap senjata yang Tuhan sediakan atas kehidupan kita supaya kamu nggak jadi serangan iblis. Itu 6 senjata itu harus kau kenakan semuanya. Saya sudah ngajar apa belum ya? 6 senjata ini sudah diajari belum? Belum, Bu. Belum. Sudah? Belum, Bu, belum. Kau buka di Efesus 6 ayat 10 sampai dengan selesai itu tentang selengkap senjata. Ya. Ada 6 titik yang harus kau perhatikan atas hidupmu. Ada 6 titik yang harus kau perhatikan atas hidupmu. Yang pertama adalah pinggangmu. Kenapa pinggang? Karena di dalam pinggangmu ada alat reproduksi, ada alat pencernaan, ada pusar, ada ginjal. Kalau engkau tidak hati-hati dengan alat reproduksimu, ya, dengar. Kalau engkau tidak hati-hati dengan alat reproduksimu, engkau bisa seks bebas, engkau bisa menikah, berhubungan dulu sebelum menikah, sehingga engkau melahirkan anak-anak haram, ya toh? Melahirkan anak-anak haram, dan itu akan menimbulkan yang namanya dosa keturunan, sebab engkau tidak memakai ikat pinggang kebenaran. Engkau lepaskan pinggangmu dari ikatan. Engkau semaumu sendiri dengan pinggangmu, dengan alat reproduksimu. Itu engkau akan ada begitu banyak masalah yang akan kau hadapi karena engkau nggak pakai ikat pinggang itu. Ikat pinggang kebenaran. Contoh ya, contoh gini. Sebentar lagi ada yang mau keluar nih, ya, keluar dari lapas. Kalau di lapas kamu nggak ketemu perempuan, betul kan? Nggak ada perempuan kan, kecuali petugas. Begitu nanti kamu keluar dari lapas, kamu akan ketemu dengan perempuan-perempuan yang mana mereka itu perempuan yang tidak ngerti kebenaran. Karena engkau merasa bahwa engkau tidak diterima oleh keluargamu, engkau jadi sampah masyarakat, engkau merasa minder karena engkau nggak ngerti firman. Selama di lapas engkau nggak belajar baik-baik tentang firman Tuhan, sehingga keluar dari lapas itu tetap gelap. Engkau merasa tidak diterima lingkungan. Tiba-tiba ada perempuan cantik memelukmu dari belakang. Dan dia bukan anak Tuhan. Dan dia utusan iblis. Dia dipenuhi dengan roh perzinahan, roh pelacuran, dan dia memelukmu dari belakang. Hah? Tiba-tiba engkau melepaskan ikat pinggang. Masuk akal?
terjadilah sesuatu. Enaknya cuma 1 menit, engkau merasakan penderitaan itu bertahun-tahun. Dan jika engkau tidak selesaikan di hadapan Tuhan, sampai engkau mati, engkau menanggung dosa itu. Yesus kalau ngomong diperhatikan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ikat pinggang kebenaran. 6 titik di dalam hidupmu yang harus kamu perhatikan. Pinggang, jantungmu, hatimu. Maka selengkap senjata yang berikutnya adalah baju sirah keadilan. Jika kamu ngerti hukum-hukum Tuhan, kamu hidup. Nggak mati. Kalau jantung itu mengalami masalah, kamu pasti mati. Baju sirah keadilan. Ikat pinggang kebenaran. Terus apa lagi? Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. You mesti perhatikan 6 titik di dalam tubuhmu yang harus kamu perhatikan. Pinggang, jantung, kemudian kakimu. Kakimu. Ketika kakimu terus melangkah di tempat yang salah, ya nanti ya kakimu ya dipotong sama Tuhan. Ada yang kakinya harus keseleo, kakinya harus mengalami amputasi, kakinya harus mengalami dipasang pen, kan gitu-gitu. Kakinya mesti ditembak Pak polisi, kan gitu kan. Kamu kok nggak hati-hati dengan langkah-langkah kakimu? Yesus sudah menebusmu dengan kakinya, dia dipaku di atas kayu salib. Pinggangnya ditombak dengan tombak, ya, ditusuk dengan tombak. Ya, pinggangnya Yesus ditusuk dengan tombak, toh. Terus badannya dicambuki, tujuannya untuk ngarah jantungnya supaya mati, toh. Tapi kamu dikasih yang namanya selengkap, namanya baju sirah keadilan. Apa artinya? Engkau ngerti hukum-hukum Tuhan. Terus, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Perhatikan kakimu. Perhatikan tangan kirimu. Tangan kirimu nih suka ngapain? Oh, dilihat tangan kirimu nih suka ngapain? Ayo. Ya kan? Suka gambarin orang? Atau suka apa? Terus toh, diperiksa sendiri-sendiri ya. Harusnya apa? Tangan kirimu memegang perisai. Perisainya apa? Iman. Efesus 6. Selengkap senjata Allah itu loh, perlengkapan rohani itu. Tangan kirimu pakai perisai, iman. Topeng keselamatan. Saya terus ngomong, kepalamu yang isinya pikiran, mata, hidung, mulut, telinga, hati-hati. Pikiranmu hati-hati karena apa yang kamu pikirkan itu menentukan hidupmu. Kamu memikirkan hal yang negatif, maka yang negatif terjadi. Kamu memikirkan hal yang baik, yang sedap, yang mulia, yang enak didengar, maka itu yang terjadi. Pikiranmu menentukan hidupmu. Mulutmu buka portal. Kamu berkata-kata tentang negatif, maka kamu sedang membuka portal maut. Kamu berkata-kata positif, kamu sedang membuka portal surga. Hati-hati dengan telingamu. Suara iblis yang terus berkata kamu nggak layak, bunuh diri aja. Kamu dengarkan itu, ya udah, mau jadi milik iblis. Tapi ketika telingamu mendengar perkataan Yesus, perkataan Roh Kudus, kau dengar terus, kamu hidup. Ketopong, keselamatan. Tangan kanan memegang pedang roh, firman Tuhan. 6 titik yang harus kamu perhatikan di dalam hidupmu. Pinggangmu, jantungmu, kakimu. Kemudian tangan kiri, kepalamu, dan tangan kanan. You mesti perhatikan. 6-6-nya harus memakai selengkap senjata. Apa itu? Ikat pinggang. You mesti pakai baju sirah keadilan. You mesti pakai kasut. Jangan cekeran. Kakimu jangan nggak ada kasut, nggak ada sepatu. Kasut, langkah-langkahmu harus membawa damai sejahtera, jangan bikin onar, ya. Terus kemudian jangan pernah melepaskan imanmu di dalam Yesus Kristus dan kepalamu diisi dengan firman Tuhan, ya.
dan tangan kanan pedang roh, firman yang kamu hafal, yang kamu ucap, itu akan menghabisi iblis yang sedang menyerang hidup. Bagaimana kamu menyala dan penuh dengan api Tuhan, Lukas 12 ayat 35 tadi, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Yehezkiel 8 ayat 2. Yehezkiel 8 ayat 2. Tolong dibacakan. 8 ayat 2. Dan aku menerima penglihatan. Sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api. Dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya. Seperti suasa mengkilat. Aku melihat seorang laki-laki dari pinggang ke bawah itu seperti api. Dari pinggang ke atas seperti nyala api. Seperti sinar suasa. Bagaimana pinggangmu penuh dengan api ketika engkau sudah selesai dengan seks bebasmu, engkau sudah selesai dengan narkobamu, engkau sudah selesai dengan hawa nafsumu, engkau sudah selesai dengan dosa nenek moyangmu, engkau ngerti bagaimana melepaskan kutuk dari nenek moyangmu. Maka engkau mempunyai ikat pinggang kebenaran dan pinggangmu ke bawah menyala. Ketika pinggangmu menyala, perhatikan. Ini tadi pagi itu Tuhan lagi ngomong sama saya ketika saya jalan pagi ya. Jalan pagi. Tuhan itu ngomong kayak gini. Anak-anakku, kalau mereka pinggangnya menyala, penuh dengan api. Kalau di atasnya itu bersinar. Mau ada pelacur, mau ada perempuan cantik, mau ada laki-laki ganteng mengganggu dia. Mau memeluk pinggangnya, kobong, terbakar, ngacir, pergi. Iya betul nggak? Tapi kalau kamu gelap, satu frekuensi lah, temenan lah, yuk kita sama-sama pesta seks gitu kan ya. Yuk temenan karena kamu gelap. Mengerti yang saya sampaikan? Amin, Bu. Kalau mengerti kasih jempol dong. Mau jadi makanan iblis atau mau jadi senjata Tuhan? Ya Tuhan. Oke, kalau mau jadi senjata Tuhan, you mesti menyala, you mesti bersinar, dan kamu mesti menghilang. Bu, apalagi nih, Bu? Yohanes 8 ayat 59. Yohanes 8 ayat 59. Ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Amin. Ketika tadi ahli Taurat, ketika nanti ada aniaya dari antikris, kalau kamu nggak bisa menghilang, kamu mati dilempari mereka. Karena kamu masih belum selesai dengan dosamu, kamu masih manusia duniawi. Ketika nanti masa antikris, masa aniaya, kamu nggak bisa menyala, kamu nggak bisa bersinar, kamu nggak bisa menghilang. Kamu mati dimakan sama antikris. Galatia 2 ayat 20. Bagaimana saya menghilang? Bagaimana saya menghilang? Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Yes. Bagaimana kamu menghilang? Kamu mesti punya Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam dagingku adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu berarti misalnya kamu namanya Pak John itu ya. Pak John itu sudah menghilang. Yang muncul adalah Kristus. Jadi namamu Pak John jadi Kristus John. Namamu Gary jadi Kristus Gary.
karena yang muncul adalah Kristus. Bisa dipahami? Amin. Amin. Ketika Kristus yang muncul, iblis nggak berani melawan hidupmu. Nggak berani. Pelacur nggak ada yang bisa menyentuh hidupmu karena engkau penuh dengan api, bersinar. Ya. Nah, karena engkau sudah memutuskan untuk pindah dari dosa kepada hidup. Nah, sekali lagi buka di ini ayat terakhir ya, supaya kalian lebih jelas lagi. Yang di Wahyu tadi. Wahyu 12 ayat yang terakhir tadi. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Maksudnya apa ini? Marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunannya yang satu tadi udah selamat soalnya sudah menjadi ilahi. Keturunan perempuan ya, anak-anak Tuhan, mempelai-mempelai Kristus yang sudah menjadi ilahi tadi sudah dibungkus oleh Kristus, menghilang. Mereka nggak bisa lihat kita yang ilahi. Mereka antikris nggak bisa menyentuh kita yang ilahi. Nggak bisa. Menghilang seperti Yesus ketika dilempari batu tadi, menghilang. Menjadi ilahi. Haleluya. Amin. Nah ini si naga ini memerangi keturunannya yang lain. Yang hidup dengan roh agamawi, rajin ibadah, dosa jalan terus. Rajin ibadah, dosa jalan terus, marah terus, sakit hati terus, onani terus, seks bebas terus, narkoba terus. Mereka naga itu akan memerangi keturunan yang lain. Mereka percaya loh pada hukum-hukum Allah. Mereka ngerti hukum-hukum Allah, tapi bukan pelaku. Mereka memiliki kesaksian Yesus, tapi kadang-kadang bersaksi tentang kesaksian Yesus, tapi kadang-kadang mereka jatuh lagi di dalam dosa. Hidupnya nggak konsisten. Mereka akan menjadi makanan ular. Kejadian 3 ayat 14, Yesus berkata, Tuhan Allah berkata, mengutuk ular. Mulai hari ini, engkau ular, berjalan dengan perutmu. Makananmu adalah debu tanah. Manusia terdiri dari dua unsur, debu tanah dan nafas Tuhan. Dengerin. Halo. Manusia terdiri dari dua unsur, debu tanah dan nafas Allah. Ketika engkau tidak memunculkan yang ilahi di dalam dirimu, engkau tetap duniawi, engkau tetap jatuh dalam dosa, engkau sangat manusiawi, engkau sangat kedagingan, engkau debu dan menjadi makanan ular. Jangan mau. Sesungguhnya engkau adalah anak Allah yang bersinar, yang menyala, yang bisa menghilang Kristus yang muncul di dalam dirimu. Dan engkau merdeka dari segala perbudakan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Ucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, mata kami dibukakan hari ini. Betapa besar, dahsyat, dan ajaib perancangan-Mu atas kehidupan kami. Kami minta ampun Tuhan karena kami degil, karena kami jatuh bangun terus di dalam dosa. Tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan yang kami dengar biar memerdekakan hidup kami. Kami mau shifting Tuhan, kami mau pindah Tuhan dari maut kepada hidup. Kepada hidup yang sudah Engkau sediakan menjadi ciptaan yang baru, yang supranatural, yang ilahi. Kami bersinar, kami menyala Tuhan, dan kami bisa menghilang sebab hidup yang kami hidupi ini bukannya kami sendiri lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup kami menjadi milik-Mu yang sangat berharga. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai dengan anak-anak-Mu di Kembang Kuning dan juga yang ikut Zoom. Biar kebenaran firman-Mu mengubah hidup mereka.
Oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa darah Yesus, mereka diciptakan ulang menjadi ciptaan yang baru dan benar-benar mengerti jati dirinya sebagai anak-anak Allah. Angkat tanganmu, terima berkat. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, engkau melakukannya dengan setia, apapun yang diperintahkannya kepada Tuhan, kepadamu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Bahkan ketika kebutuhan itu belum muncul, Tuhan sudah menyediakan berkat itu. Engkau diberkati ketika keluar, engkau diberkati ketika engkau masuk. Apapun yang engkau sentuh dibuat berhasil, karena berkat itu sudah menjadi bagian. Karena engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.